tanggal bayar. Kalau rekap pembayaran dilihat per semester. Jadi misalkan untuk 2223 ganjil sudah melakukan pembayaran apa saja. Kemudian tunggakannya berapa? Apakah ada sisa tunggakan atau tidak? Kemudian apakah ada kelebihan bayar atau tidak? Nah, kalau misalkan ada kelebihan bayar, nanti teman-teman bisa melakukan jadikan saldo. Jadi tinggal diklik jadikan saldo, otomatis kelebihan bayarnya diklaim menjadi saldo. Seperti itu. Nah, jadi untuk biaya kuliah ini sangat mudah, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama 24 jam. Jadi kalau misalkan jam 11, aduh ingat besok mau KRS, saya lupa belum bayar. Nah, di hari itu juga, di jam itu juga bisa melakukan pembayaran uang kuliah dan otomatis terbaca oleh sistem. Jadi tidak perlu lagi konfirmasi, tidak perlu menunggu apakah uangnya sudah masuk atau belum. Jadi teman-teman sudah bisa besoknya itu melakukan KRS, tidak perlu lagi menunggu. Seperti itu. Nah, jadi dapat dilihat juga di sini. Nah, mungkin jika ada orang tua yang bertanya terkait berapa total tagihan atau lihat riwayatnya, nah teman-teman juga dapat menunjukkannya di sini. Ini tidak repot untuk meminta ke kampus. Nah, ini terkait biaya kuliah. Kemudian selain melakukan pengisian KRS, kemudian pembayaran biaya kuliah, teman-teman juga dapat melihat atau mendownload bahan dan tugas kuliah yang telah diberikan oleh Ibu dan Bapak dosen. Jadi untuk bahan dan tugas kuliah ini, teman-teman dapat mendownloadnya dan juga dapat mengupload untuk tugas. Nah, misalkan untuk periode 2023 ganjil, di sini akan tampil mata kuliah apa saja. Misalkan untuk kewirausahaan, nanti akan ada informasinya. Bahan kuliahnya ada berapa. Misalkan Ibu dan Bapak dosennya sudah upload bahan kuliahnya, sudah ada 2 materi. Nah, sebentar saya coba tampilkan yang sudah ada. Ada yang bingung? Nah, di sini sudah ada yang upload bahan kuliah, bahan kuliah 1. Nah, di sini tinggal diklik saja bahan kuliahnya, kemudian download. Jadi sangat mudah untuk bahan kuliah ini, teman-teman akses. Jadi tidak perlu lagi minta langsung ke Ibu dan Bapak dosen, karena Ibu dan Bapak dosennya itu sudah otomatis bisa upload dan bisa di-download oleh teman-teman. Jadi dapat di-review kembali oleh teman-teman jika sudah di rumah untuk bahan belajar. Nah, kemudian selain bahan kuliah, ada juga tugas kuliah. Jadi kalau misalkan Ibu dan Bapak dosen memberikan tugas kuliah, nanti teman-teman dapat melihatnya di sini. Kemudian nanti teman-teman juga dapat melakukan upload tugas kuliah tersebut. Nah, untuk upload tugas kuliah tentu ada rentang waktunya. Misalkan waktunya itu 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, atau bahkan 1 bulan. Nah, itu tergantung Ibu dan Bapak dosen membuat rentang pengumpulannya itu berapa lama. Nah, jika di luar rentang waktu pengumpulan, teman-teman ini tidak akan bisa melakukan upload tugas kuliah. Jadi nanti dilihat, loh kok saya tidak bisa melakukan upload tugas kuliah ya? Nah, dilihat lagi, apakah sudah di luar jadwal atau masih di dalam jadwal. Bagaimana jika masih di dalam jadwal, tapi saya tidak bisa upload, gagal terus. Nah, di sini tinggal dilihat apakah waktunya sudah melebihi atau belum, kemudian apakah maksimal unggahnya melebihi atau tidak. Jadi nanti ada informasinya, misalkan maksimal data yang bisa diunggah adalah 10 MB. Nah, itu tidak boleh melebihi 10 MB, jadi nanti akan gagal. Jadi selain rentang waktu yang dilihat apakah masih di dalam rentang waktu atau tidak, kemudian maksimal unggahnya juga bisa. Apakah masih di dalam maksimal unggah, misalkan kurang atau lebih. Kalau misalkan lebih kan itu tidak akan bisa dilakukan unggah untuk tugas tersebut. Nah, ini akan sangat memudahkan karena mungkin biasanya untuk tugas itu dikirim via email atau mungkin yang lainnya. Kalau di sini teman-teman bisa langsung upload.
di sini. Dan ibu bapak dosen juga bisa langsung melihat dan download untuk hasil tugas tersebut. Di sini dapat dilihat. Kemudian selain bahan dan tugas, di sini juga ada jadwal dan presensi. Nah, jangan salah paham, untuk presensi ini bukan berarti teman-teman mempresensikan diri sendiri atau absen manual sendiri. Tidak, tapi untuk presensi di sini adalah teman-teman melihat apakah saya sudah dipresentasikan oleh ibu bapak dosen atau belum. Nah, di sini dapat dilihat untuk rinciannya. Misalkan pada mata kuliah ekonomi mikro, di sini ada ketidakhadiran 1. Nah, berarti ketidakhadiran 1 ini teman-teman 1 kali alfa. Di sini dapat dilihat rinciannya. Kapan teman-teman alfa? Oh, berarti saya alfa itu tanggal 3 Oktober. Nanti kalau misalkan loh, kok tanggal 3 Oktober perasaan saya masuk, kenapa dibuat alfa? Nah, ini dapat teman-teman hubungi dosen terkait. Mungkin dapat ditanyakan kenapa saya dibuat alfa, atau mungkin ibu dan bapak dosennya salah mempresentasikan. Nah, jadi di sini jika semakin banyak ketidakhadiran itu bukan bagus, karena ketidakhadiran di sini adalah alfa. Jadi yang 0 di sini berarti hadir terus, tidak pernah alfa. Jadi teman-teman dapat melihat di sini apakah saya sudah dipresentasikan atau belum. Lalu dapat juga dilihat presensi UTS ataupun UAS. Nah, ini untuk jadwal kuliahnya juga ada. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menulis secara manual, mungkin di binder jadwal kuliah saya hari Senin jam sekian mata kuliahnya apa. Tidak perlu lagi, karena cukup buka si akad, teman-teman sudah bisa melihat jadwal perkuliahan teman-teman. Misalkan hari Senin saya ada mata kuliah lab akuntansi jam 7.30 sampai dengan jam 10. Kemudian di sini ada ruangannya misalkan di 506. Jadi sudah lengkap jadwalnya, kemudian ruangannya, pengajarnya siapa. Jadi di sini sudah ada informasi. Nah, untuk jadwal dan presensi ini hanya sebagai informasi, jadi teman-teman tidak bisa melakukan aksi edit atau tambah untuk presensi di sini. Nah, selanjutnya di sini ada bimbingan PA online. Bimbingan PA online ini biasanya dilakukan dengan dosen wali atau dengan pembimbing akademik. Jadi nanti teman-teman ini memiliki pembimbing akademik atau dosen wali di kampus. Jadi mungkin kalau di rumah kan wali kalian adalah orang tua. Kalau di kampus ini nanti kalian mendapatkan dosen wali tersebut. Jadi kalau misalkan nanti ada keluh kesah atau mungkin ada lain-lain, nah itu bisa didiskusikan dengan pembimbing akademik atau dosen wali teman-teman. Nah, tadi kan sudah ada informasinya dosen wali teman-teman itu siapa. Nah, di sini jadi kampus itu akan melakukan pembukaan PA online. Jadi misalkan dibuat berapa pertemuan untuk PA online. Nah, ini ditujukan untuk konsultasi atau untuk mengetahui jika ada kendala setiap mahasiswa. Jadi nanti dosen walinya akan mengetahui hal tersebut. Nah, untuk pengisian PA online ini perlu dibukakan terlebih dahulu jadwalnya oleh kampus. Jadi tidak bisa diisi sembarangan. Nah, di sini misalkan dibuka sampai dengan 31 Desember. Berarti teman-teman masih bisa melakukan pengisian. Ini video di sini juga ada informasinya apakah sudah diisi atau belum. Kemudian dapat dilihat pertanyaannya. Misalkan di sini pertanyaannya, apakah Anda memiliki kendala dalam proses belajar mengajar? Teman-teman bisa memilih jawabannya. Apakah ada kendala atau tidak? Misalkan jika ada kendala, teman-teman dapat menjelaskan permasalahannya apa. Misalkan karena sekarang masih online, teman-teman kendala dari koneksi internet. Karena kebetulan teman-teman sedang berada di desa, misalkan. Nah, itu bisa diinformasikan di sini permasalahannya. Atau misalkan terkait fasilitas kampus atau masalah pribadi dengan teman atau masalah pribadi dengan dosen atau yang lainnya, ini juga dapat diinformasikan. Ini bersifat rahasia. Jadi yang dapat mengetahui ini hanya wali atau dosen PA teman-teman saja. Jadi untuk operator yang lain atau mungkin untuk staff
kampus yang lain itu tidak akan mengetahui. Jadi teman-teman bebas untuk curhat apa saja ke PA online teman-teman. Jadi jangan sampai sungkan dan jangan sampai takut juga akan yang lain tahu. Nah itu tidak akan tahu karena ini sifatnya rahasia. Jadi teman-teman dapat dengan bebas mencurahkan isi hati teman-teman selama PA online ini. Nah ini terkait PA online, kemudian ada juga kuesioner. Nah kalau kuesioner ini, jadi ada 3, ada kuesioner EDOM atau evaluasi dosen oleh mahasiswa, atau kuesioner pembelajaran, proses pembelajaran. Nah untuk kuesioner EDOM ini adalah untuk mengevaluasi ibu dan bapak dosen yang telah mengajar di semester lalu. Mungkin biasanya untuk pengisian EDOM ini sebelum melakukan KRS atau mungkin setelah UAS. Nah, jadi nanti jadwalnya itu dibukakan terlebih dahulu oleh kampus. Nah, untuk evaluasi dosen oleh mahasiswa ini, teman-teman tinggal dipilih saja, klik jawab, kemudian nanti dipilih jawabannya apa saja. Nah, di sini seperti kuesioner pada umumnya, ada informasinya, ada skalanya, jadi sangat tidak setuju, kemudian sangat setuju, dan lain-lain. Jika sudah selesai, tinggal diklik selesai saja. Kalau untuk pengisian kuesioner mungkin sudah familiar juga untuk teman-teman. Kemudian ada kuesioner layanan. Layanan di sini adalah layanan kampus. Jadi mungkin nanti ini adalah untuk kampus. Kalau yang EDOM tadi untuk ibu dan bapak dosen yang telah melakukan yang telah mengajar di semester sebelumnya. Lalu ada juga kritik dan saran, ini juga untuk kampus. Misalkan ada saran terkait fasilitas atau ada kritik terkait fasilitas atau pelayanan. Baik, nah untuk kuesioner ini semuanya perlu dibukakan terlebih dahulu jadwalnya. Jadi jika di luar jadwal pengisian, teman-teman tidak akan bisa melakukan pengisian kuesioner tersebut. Jadi di sini juga ada informasinya apakah sudah selesai atau belum dan waktunya apakah masih di dalam rentang waktunya atau sudah lewat. Baik, nah selanjutnya teman-teman juga dapat melihat nilai. Nah mungkin kalau waktu di SMA nilai itu kan harus ditanyakan dulu ke ibu dan bapak gurunya, atau mungkin harus ada pengumuman dulu, atau hanya bisa dilihat ketika pembagian rapot saja. Nah kalau di sini teman-teman bisa melihat nilai itu kapan saja, tapi tentu jika sudah dipublish oleh kampus. Nah teman-teman bisa melihat di KHS ataupun transkrip. KHS itu apa sih? Nah, KHS ini adalah kartu hasil studi. Jadi, teman-teman bisa melihat nilai teman-teman pada setiap semesternya. Tentu itu jika sudah dipublish oleh kampus. Kalau misalkan belum dipublish, teman-teman tidak akan bisa melihat nilai tersebut. Misalkan sudah dipublish untuk nilainya, teman-teman dapat melihat di kartu hasil studi ini, kemudian dapat dipilih periodenya, lalu pilihan KHS. Nanti akan tampil nilai yang diperoleh oleh teman-teman. Misalkan untuk lab akuntansi mendapatkan C+, dosennya siapa. Nanti dapat dilihat di sini SKS tempuhnya, kemudian IPS-nya, dan total IP. Untuk KHS ini juga teman-teman dapat melakukan cetak, jadi tinggal diklik saja icon print. Kemudian di sini ada hitung IPS IPK. Nah, hitung IPS IPK ini untuk apa? Misalkan, kok IPS saya tidak sesuai ya? Harusnya saya IPS-nya 3. Kok di sini cuma 2, sekian? Nah, di sini teman-teman bisa melakukan hitung IPS IPK. Karena bisa saja untuk nilainya itu belum terhitung. Jadi teman-teman bisa melakukan hitung IPS IPK mandiri. Lalu ada juga transkrip. Kalau tadi kan KHS itu per semester, kalau transkrip ini keseluruhan mata kuliah yang telah diambil. Jadi ini adalah rekapannya dari semester 1 sampai dengan semester berapa teman-teman saat ini. Misalkan teman-teman sudah semester 3, maka di sini akan tampil seluruh mata kuliah yang telah diambil dari semester 1 sampai dengan semester 3. Di sini juga dapat dilihat resume nilainya.
Misalkan mendapatkan A berapa, C berapa, B berapa. Nanti akan ada informasinya di sini. Lalu ada juga informasi SKS kelulusan. Misalkan teman-teman bisa lulus itu jika sudah menempuh 140 SKS. Sedangkan teman-teman sekarang baru misalkan 20 SKS, berarti masih ada 120 SKS lagi untuk teman-teman lulus. Untuk transkrip sementara ini juga bisa teman-teman cetak sendiri. Jadi ini adalah transkrip sementara, bukan transkrip nilai asli. Kalau transkrip nilai asli itu nanti akan didapatkan setelah teman-teman akan lulus atau sudah lulus biasanya. Jadi untuk transkrip sementara misalkan dibutuhkan untuk pengajuan beasiswa, nah teman-teman tidak perlu lagi pindah ke kampus, teman-teman bisa melakukan cetaknya secara manual di sini untuk transkrip sementara. Kemudian ada juga nilai komponen. Nah untuk nilai komponen ini nanti akan dilihat komponen apa saja untuk mata kuliahnya. Nah misalkan karena ini kan belum dipublikasi. Nah untuk yang belum dipublikasi tidak akan bisa dilihat. Misalkan kita cari yang sudah dipublikasi. Nah misalkan ini yang sudah dipublikasi. Komponennya penilaian dari apa saja sih? Misalkan dari UAS 40%, UTS 35%. Nah ini teman-teman dapat melihatnya di sini. Jadi mungkin teman-teman juga dapat menyesuaikan. Misalkan di sini UAS-nya 40% besar untuk persentase UAS-nya. Jadi lumayan dapat membantu nilai teman-teman nanti. Jadi di UAS-nya mungkin nanti dapat dimaksimalkan lagi. Nah, kemudian nilai akhirnya berapa, indeks, yang buat di sini dapat dilihat. Nah, di sini dapat dilihat secara detail. Jadi nilainya di sini dapat transparan teman-teman lihat. Mungkin kalau saat SMA dulu kan nilainya itu hanya dapat dilihat hasil akhirnya berapa, atau bahkan jika ingin melihat komponen ini saja harus bertanya dulu ke ibu dan bapak gurunya. Nah kalau di sini teman-teman bisa melihat di si akad. Lalu di sini ada nilai konversi. Nilai konversi itu hanya untuk teman-teman yang statusnya pindahan. Jadi untuk peserta didik baru ini tidak akan ada. Jadi kok saya kosong, sedangkan teman saya ada. Nah ini harus dipastikan apakah statusnya pindahan atau bukan. Karena kalau misalkan yang pindahan nanti akan ada mata kuliah di kampus sebelumnya apa, nanti akan dikonversikan nilainya di kampus yang sekarang. Nah ini terkait nilai. Selanjutnya ada terkait kegiatan. Jadi teman-teman dapat melakukan pendaftaran seminar ataupun sertifikasi langsung pada aplikasi. Dan bisa juga langsung melakukan pembayaran langsung. Misalkan di sini ada seminar yang diadakan oleh kampus. Seminarnya itu misalkan terkait akuntansi. Biayanya 35.000. Teman-teman dapat lihat, kemudian dapat melakukan pendaftaran. Nanti otomatis biayanya itu akan tertagihkan di biaya kuliah dan bisa langsung melakukan pembayaran di situ. Jadi ini dapat melakukan pendaftaran seminar, kemudian nanti juga dapat melakukan upload resume jika memang diperlukan untuk upload resume untuk seminar. Lalu ada juga sertifikasi, ini sama seperti seminar, jadi teman-teman bisa langsung melakukan pendaftaran sertifikasi, kemudian otomatis akan tertagihkan di biaya kuliah. Teman-teman juga bisa melakukan upload resume di sini dan dapat dilihat juga apakah sertifikasinya lulus atau tidak, kemudian poinnya berapa, nanti ada informasinya di sini. Kemudian ada juga pengajuan cuti. Nah, misalkan teman-teman karena satu dan lain hal harus cuti. Nah, maka teman-teman bisa melakukan pengajuan cuti langsung di si akad ini. Tentu perlu dibukakan terlebih dahulu periode. Jadi misalkan kamu sudah membukakan periode cuti untuk 21-22 genap, teman-teman bisa melakukan pendaftaran di sini. Atau misalkan untuk 22-23 ganjil, kategorinya cuti, teman-teman dapat mengisikan alasan cutinya apa. Misalkan karena ada tugas keluar negeri di sini, karena mungkin kebetulan teman-temannya sudah bekerja. Nah, di sini dapat diinformasikan di sini, kemudian diajukan. Nanti ada informasinya apakah disetujui atau tidak.
Kalau misalkan tidak disetujui, teman-teman tidak akan bisa melakukan pengajuan ulang. Nah, jika sudah disetujui, berarti nanti tinggal kampus yang mengubah status teman-teman menjadi cuti. Kemudian ada juga pengajuan yang lainnya. Ada juga untuk proposal TA, kemudian kompre jika menggunakan. Kemudian bisa juga mendaftar wisuda jika nanti waktunya wisuda. Jadi ada informasinya untuk melakukan pendaftaran. Ini juga sama, jika sudah melakukan pendaftaran, untuk biayanya otomatis akan tampil di biaya kuliah. Jadi di sini semuanya serba otomatis. Jika sudah mendaftar, otomatis tertagihkan, kemudian jika sudah dibayarkan, otomatis terdaftar pada kegiatan tersebut. Ini juga bisa langsung melakukan presensi. Nah, untuk presensinya, ini menggunakan QR Code. Jadi nanti tinggal scan saja, kemudian ada pendaftaran untuk tugas akhir. Jadi nanti teman-teman kalau pengajuan tugas akhir tinggal daftar di siakat. Jadi nanti ada informasinya apakah ada yang sudah dibuka atau tidak untuk pengajuannya. Nanti tinggal daftar, kemudian lengkapi data-data yang perlu di-upload. Kemudian ini kerja praktik masih di dalam pengembangan. Lalu ada juga SKPI. Nah, SKPI ini adalah surat keterangan pendamping ijazah. Jadi jika teman-teman nanti misalkan ada sertifikasi atau mungkin mengikuti olimpiade atau mungkin yang lain-lainnya, nah ini bisa ditambahkan di SKPI ini. Jadi nanti bisa dipilih jenis kompetensinya apa, misalkan sertifikasi kompetensi, kemudian lokasinya di mana, dan lain-lain. Nanti teman-teman dapat mengajukan di sini. Atau misalkan olimpiade atau yang lainnya, pengalaman berorganisasi, ini juga dapat ditambahkan. Nah, ini tinggal diajukan, nanti oleh kampus bisa disetujui atau bisa di-approve untuk dokumen tersebut. Nanti dapat otomatis di SKPI ini. Nanti setelah teman-teman di tingkat akhir atau ketika akan lulus, nanti akan ada di dokumen SKPI tersebut. Kemudian selain SKPI juga ada tracer study. Nah, untuk tracer study ini khusus untuk alumni. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah lulus, sudah menjadi alumni, biasanya teman-teman diharuskan mengisi kuesioner tracer study. Nah, nanti teman-teman tidak perlu bingung, saya mengisinya nanti di mana. Nah, mungkin biasanya pengisiannya di Google Form atau mungkin yang lainnya. Nah, kalau menggunakan sistem ini, teman-teman bisa login kembali ke portal mahasiswa. Jadi, walaupun teman-teman sudah lulus, teman-teman tetap bisa login ke si akad ini. Jadi, nanti tinggal mengisi kuesioner untuk tracer study. Baik, nah mungkin itu terkait materi untuk si akad 4.0 portal mahasiswa. Nah, mungkin jika ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, mungkin silakan untuk disampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Teddy. Baik, terima kasih Bu Rifa. Jadi adik-adik kalau ingin bertanya silakan di kolom chat atau di raise hand. Saiful F1. Oke, silakan. Silakan yang mau bertanya. Saiful F1. Silakan. Di kolom chat ada Ibu atas nama M. Andre Maulana, Pak, saya baru bayar 1 juta. Baik.
Mungkin saya coba ikut dulu untuk Andre Maulana, atau mungkin Andre Maulana silakan untuk open mic, boleh dijelaskan. Baik, berarti terkait daya kuliah ya. Nah, di sini mungkin saya coba jawab dulu yang Andre tadi, yang beliau baru bayar 1 juta. Jadi mungkin di sini misalkan untuk tunggakannya itu 2.400.000, sedangkan baru bayar 1 juta. Nah, di sini di tunggakan itu kan ada informasi detailnya, berapa minimal syarat KRS, kemudian UTS, ataupun UAS. Nah, jika kampus memang memperbolehkan cicilan, nah itu tidak masalah, asalkan teman-teman nanti harus melihat di sini syarat KRS-nya berapa, kemudian UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Misalkan karena di sini syarat KRS-nya tidak ada, berarti walaupun teman-teman belum membayar itu tidak apa-apa. Tapi nanti di syarat UTS teman-teman ini wajib melakukan pembayaran misalkan 1.580.000. Berarti ketika akan KRS ini wajib minimal sudah masuk dana atau uang sebesar 1.580.000. Karena jika teman-teman belum masuk sebesar 1.580.000 ini, nanti teman-teman tidak akan bisa melakukan UTS, tidak akan bisa melakukan cetak kartu UTS yang tidak akan ada di presensi UTS. Jadi perlu dipastikan untuk detail ini, untuk syarat KRS berapa, UTS berapa, UAS berapa. Nah, kalau misalkan ternyata di sini syarat UTS-nya 1.500.000, tapi saya benar-benar belum memiliki uang untuk memenuhi hal tersebut. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan bagian keuangan. Jadi, teman-teman jika ada yang seperti itu, jangan diam saja. Karena kalau misalkan nanti diam saja, teman-teman tidak akan bisa mengikuti ujian. Karena sebetulnya untuk kampus pasti akan sangat bijaksana terkait hal tersebut, asalkan ada komunikasi. Jadi harus dipastikan saja untuk syarat-syarat ini. Seperti itu. Bagaimana untuk terkait keuangan, apakah yang dimaksud seperti itu atau yang lainnya? Mungkin jika tidak open mic, saya anggap yang ditanyakan berkaitan dengan itu. Baik ya, Andre gimana? Atau kita lanjut? Baik. Yang lain selanjutnya si Sonia. Sonia dari sistem informasi, silakan. Ya, bagaimana Sonia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, bisa ya pembayaran lewat BRIMO? Baik. Untuk pembayaran itu sebetulnya bisa menggunakan bank apa saja. Walaupun mungkin di sini hanya ada Mandiri, Permata, BNI, dan Modern Channel. Kalau misalkan teman-teman menggunakan BRI, BCA, atau mungkin BJB yang tidak ada di sini, teman-teman tetap memilih salah satu metode pembayarannya. Misalkan menggunakan Mandiri, berarti nanti dari BRI ataupun BCA, metode yang dilakukannya adalah transfer antar bank. Jadi caranya sama seperti teman-teman melakukan transfer antar bank seperti umumnya, seperti biasanya. Karena kan kalau misalkan untuk sesama bank itu kan menggunakan virtual account, tapi kalau misalkan berbeda bank itu metodenya adalah transfer antar bank. Nah, perlu catatan untuk transfer antar bank ini kan harus mengisikan nominal secara manual. Biasanya yang melakukan pengisian secara manual terkadang ada yang nominalnya itu tidak sesuai. Nanti kan ada biaya administrasi ya. Misalkan biaya administrasinya 5.000.
teman-teman itu membayar 1 juta. Berarti harus dipastikan untuk pengisian nominalnya sudah benar 1.500.000. Karena banyak sekali kasus di kampus lain mahasiswanya itu salah mengisi nominal karena mungkin ingatnya saya mau bayar 1 juta, jadi yang ditulis hanya 1 juta saja. Jadi harus dipastikan nominalnya itu sudah sesuai kalau untuk transfer antar bank ya. Karena kalau misalnya tidak sesuai